Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Tadi pagi itu hujan. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong supaya Engkau berikan cuaca yang terbaik agar jemaatmu bisa tiba di gereja dengan baik. Dan bersyukur pada Tuhan, semuanya bisa tiba dengan baik. Ya, amin. Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya di dalam kebaktian ini untuk kita membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Mari kita membuka Alkitab ya, dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa mengikuti di layar atau di Alkitab atau di HP-nya masing-masing. Saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di setiap kebaktian di hari Minggu itu, ya, di akhir kebaktian sering kita mendengar pendeta mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sering mendengar kalimat ini ya. Nah, ini namanya salam apostolik. Ya, kata ucapan berkat yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu di dalam itu 2 Korintus 13. Nah, selain itu juga kita sering mendengar ayat yang tadi kita baca itu kan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya berkat Harunik. Karena waktu itu melalui Musa itu Tuhan perintahkan supaya Harun dan anak-anaknya sebagai imam, ya, mengucapkan kata-kata itu sebagai berkat kepada umat pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan belajar mengenai berkat Harunik tadi yang kita baca dalam kitab Bilangan itu. Nah, di bagian pertama daripada pembahasan kita pada pagi ini, saya memulai dengan ingin mengajak kita memperhatikan bahwa Tuhan Allah lah yang menginisiasi pemberian berkat. Ya, makanya di ayat 22 dan 23 dia katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka," dan seterusnya. Jadi perhatikan di sini, inisiatif untuk memberkati kita itu datang dari pihak Tuhan. Maka berkat sejati itu datangnya dari Tuhan. Sehingga betapa penting setiap kita yang dengarkan firman Tuhan itu, firman Tuhan ini, masing-masing kita berada di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat. Mengenal dan menerima Tuhan dalam hidup ini, menerima Yesus dalam hidup ini, itu sifatnya mendesak. Saya dengarkan kesaksian itu seorang pejabat petinggi pemerintah di satu negara. Dia bukan orang Kristen. Suatu hari itu dia diajak temannya untuk ikut KKR di satu acara KKR selama 3 malam. Di malam pertama, sesudah KKR itu, maka temannya itu bilang padanya begini, "Hai saudara, saya minta kepadamu hari ini supaya engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu." Pejabat pemerintah itu bilang apa? "Jangan sekarang. Ini kan baru malam pertama. Nanti saja di malam ketiga, sesudah KKR itu selesai di malam ketiga itu, saat itulah saya akan terima Yesus." Dan temannya ini karena ya namanya teman tidak bisa memaksa toh. Akhirnya ya sudah, kalau engkau mengharapkan, memikirkan malam ketiga baru terima Yesus, ya semuanya terserah padamu. Apa yang terjadi? Malam itu katanya dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan dan orang itu, pejabat pemerintah tadi, meninggal dunia. Saudara perhatikan, dia mau terima Yesus kapan?
di malam ketiga. Itu baru malam pertama. Dia bilang nanti saja. Di malam terakhir, malam ketiga itu aku terima Yesus. Tapi ternyata malam ketiga belum sampai. Baru saja selesai malam pertama. Dia sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, kisah ini ya menolong kepada kita untuk melihat bahwa menerima Yesus dalam hidup ini jangan ditunda. Misalnya ada yang mengatakan kepada kita, engkau harus terima Yesus dalam hidupmu. Kita jangan katakan nanti sajalah. Tunggu suatu saat kalau kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, sudah tidak kuat lagi baru kita lakukan itu. Sekarang kan masih kuat, masih sehat. Mati itu masih jauh, kita nggak mungkin mati sekarang lah. Biarlah kita senang-senang dulu. Nanti lain kali kapan-kapan kita bisa terima Yesus. Nah maka orang lain mengatakan bahwa mati dan hidup itu ada dalam tangan kita. Memang kesannya itu seolah-olah keselamatan itu kita yang tentu. Tapi sebenarnya begini. Saya pernah mendengar ada seorang anak kecil. Dia bawa cangkrik. Tahu cangkrik ya? Cangkrik? Ya cangkrik. Yang binatang kecil itu loh. Dia pegang di tangannya. Dia genggam begini di tangannya. Dia taruh di belakang terus bertemu profesor. Dia bilang begini, Profesor. Coba engkau terka. Cangkrik ini mati atau hidup? Profesornya juga kepikiran, mati atau hidup ya? Profesor bilang apa? Anakku, anak kecil. Kalau aku katakan cangkriknya hidup, engkau akan matikan dia dengan gampang. Tapi kalau aku bilang dia mati, engkau biarkan dia hidup. Jadi, semuanya tergantung padamu. Dan profesor itu bijaksana. Sebenarnya ini menolong kita mengerti status kita dalam kekekalan itu. Tuhan beri anugerah dan masing-masing kita harus memilih. Ya. Maka menerima Yesus dalam hidup itu, ini merupakan kunci atau rahasia untuk mendapatkan keselamatan. Tuhanlah sumber, Tuhanlah yang menginisiasi, memberi berkat kepada kita. Maka setiap kita itu harus melihat bahwa menerima Yesus dalam hidup itu sifatnya mendesak. Nah saya ingin ajak kita memikirkan, kira-kira masing-masing kita yang sedang ikut kebaktian ini, apakah setiap kita sudah menerima Yesus dalam hidup ya? Ini penting. Ya. Kita harus memikirkan hal ini. Betulkah saya sudah terima Yesus dalam hidup ini? Karena kalau seseorang sudah terima Yesus dalam hidupnya, nah disitulah dia boleh menikmati berkat yang diinisiasi oleh Tuhan tadi. Tuhan yang menginisiasi, memberi berkat kepada umatnya. Dan sekaligus Bapak Ibu dan Saudara, pada poin ini juga kita diajari untuk menawarkan pada orang lain, agar mereka juga bisa terima Yesus dan mendapatkan keselamatan. Tadi malam itu saya berbicara dengan Bu Yayu. Kan hari ini cucunya mau dibaptis. Biasanya kan ada namanya itu penggembalaan ya. Persiapan untuk anaknya itu dibaptis. Maka saya bicara dengan Bu Yayu. Saya ajak dia bacakan ayat firman Tuhan dari kitab Ulangan itu. Ya, kitab Ulangan pasal 6. Bagaimana Tuhan perintahkan supaya mengasihi Tuhan, ya toh, dengan segenap hati dan seterusnya. Dan Tuhan katakan, ajarkanlah itu berulang-ulang. Ya, maka setiap orang tua harus mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Bahkan bukan hanya mengajarkan, tetapi memberikan teladan. Ya, teladan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan, menerima Yesus dalam hidupnya, dan kemudian bisa menerima berkat yang Tuhan sediakan. Nah hari ini juga kan mau ada pelantikan pengurus. Betul ya? Pengurus komisi dan departemen di gereja kita. Nah sebenarnya diangkatnya para pengurus ini untuk apa? Ya, pengurus-pengurus ini diangkat untuk apa? Ya, kita harus memikirkan bahwa tujuan diangkatnya para pengurus ini tentu saja mendampingi itu para majelis ya, pendeta, untuk bersama-sama memikirkan bagaimana membawa umat Tuhan ini makin mengenal Tuhan, makin tumbuh dalam Tuhan, makin setia melayani Tuhan, turut serta membangun kerajaan Tuhan. Tapi sekaligus dalam hal ini, menawarkan akan kasih Tuhan, menawarkan berkatan anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus kepada yang lain. Kan itu tugas kita. Gereja kan tidak di dalamnya, kemudian kita kumpul-kumpul supaya itu himpun uang. Mari kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nanti Tuhan datang kita dapatkan berapa miliar, berapa triliun. Bukan itu. Tujuan gereja bukan kumpul-kumpul uang. Tujuan gereja adalah bagaimana kita ini
sesudah menikmati berkat daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, itu kita tawarkan kepada dunia ini. Nah, kalau gereja mengerti hal dan melakukannya, gereja seperti ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita juga bisa melihat bahwa memang berkat sejati itu datang dari Tuhan. Ya, tidak boleh kita cari berkat di tempat yang lain. Hanya di dalam Tuhan, ya, kita bisa dapatkan berkat. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 12 sampai 13 itu firman Tuhan berkata, terkejutlah hai langit atas hal itu. Terguncanglah jadi sunyi sepi sepenuhnya. Demikianlah firman Tuhan, karena umatku telah berbuat 2 kali kejahatan. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam yang bocor yang tidak dapat menampung air. Sumbernya kan kita sudah tahu, yaitu Tuhan. Jangan kita kemudian pergi cari di tempat yang lain. Pernah dengar istilah ini, pesugihan. Kemana ada tempat tertentu, kalau kita datang ke sana dia jadi orang kaya. Pernah dengar seperti itu? Saya pernah datang ke satu tempat yang katanya kalau datang ke tempat itu, minta apa saja nanti dikabulkan. Nah, saya datang bukan untuk minta apa-apa loh. Tapi saya datang karena ingin melihat sih seperti apa sih. Tapi apa yang dikatakan petugasnya? Mas, mumpung amun nang kene, misalnya gitu ya. Mumpung amun nang kene, ayo jalu opo gitu ya. Mau minta apa? Ayo coba ini. Dia siapkan kembang. Ini kembangnya. Nanti dikasihkan, terus mau minta apa silakan minta. Orang Kristen kan tidak boleh begitu. Misalnya ya, pergi ke pohon besar, ke batu besar, ke kuburan-kuburan, minta-minta apa di sana. Tidak. Sumber berkat itu adalah Tuhan. Dan tentu saja itu yang Tuhan inginkan. Sehingga betapa penting supaya kita ini erat bersekutu dengan Tuhan. Selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Jangan cari berkat di tempat yang salah. Ya toh, coba beberapa anak muda di sini. Ya toh, supaya gampang dapat jodoh kan kadang-kadang ada toh. Buat apa, datang pada siapa? Berdoa. Amin. Coba yang muda-muda di belakang itu. Supaya dapat jodoh bagaimana? Berdoa. Amin. Jangan kita cari dukun-dukun. Misalnya begitu ya. Supaya cepat dapat jodohnya itu bagaimana? Ya, oke. Itu pertama. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selain tadi Tuhan menginisiasi untuk memberi berkat, maka yang kedua, mulai ayat 24 sampai 26 saya akan baca, dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di situ 3 kali gunakan Tuhan, kata Tuhan. Tuhan itu huruf besar semua. Ya, huruf besar semua. Ya, ini tentu menunjuk kepada Tuhan, ya, bahwa memang Tuhan adalah sumbernya berkat. Jadi di sini Tritunggal, kan disebut 3 kali toh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini menunjuk kepada Tritunggal, ya, sedang bekerja untuk memberi berkat. Dan ini tadi saya sebut itu berkat harunik, ya. Ini setara dengan salam apostolik yang dikatakan Paulus itu dalam 2 Korintus 13 itu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ada kutip itu 2 Korintus 13, bisa ditampilkan. Di situ dikatakan begini. 2 Korintus 13 ya, ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak bisa perhatikan. Di situ dikatakan begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya lihat di terjemahan bahasa sehari dikatakan, Tuhan Yesus memberkati kalian. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terus kalau tadi di itu ayat yang bilangan 6 itu, di situ dikatakan apa? Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan beri engkau kasih karunia. Jadi Tuhan dalam ayat 24, 25 itu kan menunjuk pada Yehova. Kan huruf besar semua toh. Yehova atau Yahweh itu nama diri Tuhan yang ketika Tuhan ditanya oleh Musa. Nanti orang Israel tanya padaku, siapa namamu? Apa yang akan kukatakan? Tuhan katakan 4 huruf mati semua. YHWH. Karena sulit disebut maka ditambahkan
huruf hidup sehingga jadi Yehova atau Yahweh. Nah di sini Yehova atau Yahweh itu sumbernya berkat, sumbernya kasih karunia. Tapi oleh Paulus dalam itu 2 Korintus dia bilang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus sumber kasih karunia. Menurut itu bilangan tadi, sumber kasih karunia itu kan Yehova. Paulus bilang Yesus sumber kasih karunia berarti Yesus itu Yehova. Amin. Yesus itu Yehova. Dia adalah Allah, kan dia sumber kasih karunia. Kalau dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Paulus katakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam hal ini juga menolong kita untuk mengerti Yesus adalah Yehova. Dia pribadi kedua dalam Tritunggal. Ya dong, 3 pribadi 1 hakikat. Pribadi kedua adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah sejati. Dia adalah sumber hidup, sumber keselamatan. Ya, dia sumber keselamatan. Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, di dalam Kisah Rasul itu dicatat 1 ayat dalam pasal 3 ayat 6. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Ya, melalui Yesus kita boleh diberkati. Maka waktu sesudah dia bangkit, saat dia mau naik ke surga itu kan, Injil Lukas mencatat apa? Dia angkat tangannya begini, memberkati murid-muridnya. Kemudian dalam kisah itu dikatakan, dia terus naik, terangkat ke atas, naik terus ke atas, dengan posisi tangan terangkat. Sampai dia hilang ditutupi awan, tangan terus terangkat, memberkati. Ya, di dalam berkat itulah gereja mendapatkan topangan, kekuatan nilai sehingga bisa tahan dan tetap setia kepada Tuhan sampai dengan hari ini. Jadi, Yesus Kristus adalah pribadi kedua dalam Tritunggal. Dia adalah Yehova yang juga hari ini memberkati kita semua. Nah, sekarang saya sampai kepada poin yang ketiga, yaitu kita akan melihat apa yang menjadi isi dan makna daripada berkat dalam teks yang kita baca tadi. Ya, di ayat 24 di situ dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Di sini bagian pertama itu memberkati dan melindungi. Kata berkat kalau di dalam bahasa Ibrani itu barak. Ya, barak. Berarti melimpahkan kebaikan, kemakmuran dan perlindungan ilahi. Memberkati berarti Tuhan berbuat baik kepada kita. Dan berkat Tuhan yang paling besar untuk kita ialah bahwa kita ini bisa mendapatkan keselamatan. Amin. Itu berkat paling besar. Kita mendapatkan keselamatan. Memang di dalam hidup ini tiap-tiap hari kita menikmati berkat Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa yang paling besar yang Tuhan berkati kita ialah bahwa di dalam Yesus kita diselamatkan. Dan itu tidak diberikan oleh siapapun. Karena Kisah Rasul 4:12 ayat 12 kan bilang tuh, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang dikaruniai yang olehnya kita diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Maka dalam Yesus kita sudah diselamatkan. Nah, minggu lalu itu kan kita rayakan ulang tahun gereja. Lihat itu masih ada hiasan-hiasan dari panitia kan. Ini juga ada apa ini, balon-balonnya. Tadi malam saya lihat di sini juga ada balon-balon. Sebagian sudah kecil saya lepas. Ya, mari kita pikirkan. Merayakan ulang tahun gereja itu sebenarnya makna yang mendasar itu apa sih? Ya, makna mendasar daripada perayaan ulang tahun gereja ialah bahwa masing-masing kita yang mengenal Tuhan itu mau bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mengenal Yesus dan sekarang kita sudah diselamatkan. Amin. Amin. Saya bertanya pada anak-anak, berapa anak di kelas itu ngomong-ngomong, saya beritakan Injil. Karena penting kita beritakan Injil. Lalu saya coba bicara pada mereka, anak-anak di antara kita ini, kira-kira siapa yang meninggal duluan ya? Dengan gampang itu satu anak bilang, Bapak nanti duluan. Saya bilang, iya memang karena saya sudah itu usia sekian toh. Usia saya 50 lebih. Kalian berapa sih? Ada yang 9 tahun, 8 tahun. Jauh sekali itu caranya. Tapi saya bilang begini, anak-anak perhatikan ya. Tak selalu begitu.
Ya, orang mengatakan hidup tak selalu 1+1 sama dengan 2. Maksudnya itu tak selalu usianya lanjut akan mati duluan. Boleh jadi yang masih muda, yang kecil akan duluan. Nah, tetapi yang paling penting dalam hidup ini adalah bahwa kita bersyukur karena kita mengenal Yesus. Di dalam Yesus kita sudah menikmati berkat yang paling besar ialah bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan Allah sendiri menyelamatkan kita. Dia di situ dikatakan memberkati dan melindungi. Memberkati dan melindungi artinya bahwa Tuhan hadir. Kehadiran dan penyertaannya itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Maka suatu kali itu ada orang namanya Yabes. Di dalam kitab Tawarik itu. Dia pernah berdoa begini. Kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katanya. Ya, dia bilang kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Bahwa disertai dan dilindungi Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Nah kalau tadi memberkati, ya kita sudah lihat itu barak tadi ya. Kalau melindungi itu dalam bahasa Ibrani itu samar. Ya samar. Artinya itu menjaga atau memelihara dengan penuh perhatian. Coba ibu-ibu. Kalau misalnya kita punya anak kecil ya. Biasanya kita jaga kira-kira bagaimana ya? Apakah sekedar kita biarkan begitu? Tidak. Ya. Di sini dikatakan menjaga, memelihara dengan penuh perhatian. Kalau kita punya anak kecil, kita jaga dengan penuh perhatian. Saya lihat satu video. Ada ibu-ibu sedang duduk di atas ranjang dengan anaknya. Masih kecil anaknya. Ibunya sibuk main HP. Anaknya kerak-kerak terus jatuh di pinggir ranjang itu. Ibunya terlalu sibuk. Artinya apa sih? Dia sedang menjaga bayinya tapi kurang perhatian. Dia jaga bayinya juga sambil main. Dia jatuh bayinya. Tapi Tuhan Allah ketika dikatakan melindungi. Itu artinya menjaga, memelihara dengan penuh perhatian. Tuhan itu memperhatikan anak-anaknya satu persatu. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Maka itu satu ayat dalam perjanjian lama mengatakan bahwa tembok-tembokku ada di ruang matamu katanya. Tembok-tembokku ada di ruang matamu maksudnya adalah kemanapun kita pergi, kita ada dalam itu pengamatan. Tuhan memperhatikan anak-anaknya. Ya toh? Kita diperhatikan olehnya, dilindungi olehnya. Maka ada penafsir Alkitab namanya Matthew Henry itu. Dia membicarakan perlindungan Allah. Di situ dia sebutkan 3 hal. Dia bilang yang pertama, perlindungan dari musuh rohani. Paulus katakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini kan perlindungan secara rohani. Selain perlindungan senjata rohani, Matthew Henry mengatakan, pemeliharaan dalam segala situasi. Mazmur 121 ayat 8 mengatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian yang terakhir Matthew Henry mengatakan, perlindungan ini bicara mengenai jaminan keselamatan kekal. Ya, Tuhan melindungi artinya ada jaminan keselamatan yang kekal. Yesus pernah katakan kalimat begini. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Karena kita ini dipegang oleh tangan Tuhan. Dan dikatakan pasti tidak akan binasa. Kita dilindungi oleh Tuhan. Bahwa orang Kristen kadang-kadang bisa terpeleset dan jatuh. Tapi dia tidak akan pernah terhilang untuk selama-lamanya. Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu penjaga kita. Dan ada ayat mengatakan penjaga kita tak pernah terlelap. Ya toh, tak pernah terlelap. Iya, dia menjaga kita sebagai anak-anaknya. Waktu orang Israel pergi dari Mesir menuju Kanaan. Katanya ada tiang awan di siang hari. Ada tiang api di malam hari. Tiang awan melindungi mereka dari panas terik matahari. Tiang api memberikan mereka terang dan kehangatan di malam hari. Ini kan bukti perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan memang Tuhan selalu melindungi menyertai kita sebagai anak-anaknya. Kemudian bagian yang kedua dari isi berkat itu.
Di ayat 25 menyebut, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia berikan kepada kita kasih karunia. Menyinari, ya di sini katakan menyinari dengan wajahnya untuk menerangi dan membuatnya nyaman. Ibarat sinar matahari menyinari bumi. Bumi tanpa matahari saya kira bumi yang tidak baik. Betul ya? Ada matahari itu katanya menerangi dan membuat nyaman. Menyinari itu menghalau kesuraman dan kegelapan hidup. Betul atau tidak? Kadang-kadang kan dalam hidup ini kita hadapi situasi yang suram dan gelap. Pernah rasakan itu? Itu kadang-kadang kita alami. Hidup ini rasanya suram dan gelap. Tapi Tuhan menyinari. Dia menghalau ibarat sinar matahari. Menghalau kegelapan. Menyinari engkau dengan wajahnya. Ini membicarakan mengenai kehadiran dan perkenanan Tuhan. Makanya ada lagu bilang, ku cari wajahmu. Ku cari wajahmu maksudnya apa sih? Ku cari wajahmu maksudnya bicara mengenai kehadiran dan perkenanan Tuhan. Ya, menerang itu bicara kalau dalam Mazmur 119 itu, firman-Mu adalah pelita bagi kekurangan, terang bagi jalanku. Hidup kita diterangi oleh Tuhan. Ya, wajah Tuhan yang bersinar itu tanda kebaikannya. Ya, lalu dikatakan beri kasih karunia. Kasih yang seharusnya tidak layak kita terima karena kita orang berdosa. Dia beri kita kasih karunia. Dan oleh kasih karunia-Nya itulah kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan keselamatan. Dan itu kemudian memampukan kita, melayakkan kita ini untuk boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mendapatkan kasih karunia di mana kita yang orang berdosa. Ya, maka ada pendeta Stephen Tong itu dalam satu KKR, dia bicara begini. Dia kasih gambaran. Kalau orang itu mengenal Tuhan, berjalan di hadapan Tuhan, dia itu berjalan dalam terang. Tapi ketika orang membelakangi Tuhan, katanya begini. Kalau kita menghadap Tuhan, bayangan kita kan ke belakang. Ada sinar kemuliaan kan? Kalau kita belakangi Tuhan, bayangan kita ke depan dan hidup ini gelap. Ya, karena itu betapa penting kita bersyukur karena kita mengenal Tuhan, hidup dalam terang. Ya, nah lalu yang ketiga itu, berkatnya itu di ayat 26 mengatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi, di bagian ini bicarakan mengenai Tuhan menghadapkan wajahnya berarti memandang dengan kasih dan menerima umatnya. Maka dihadapkan wajah. Coba kalau dia tidak senang, dia akan memalingkan wajahnya. Betul atau tidak? Kalau tidak senang dengan seseorang biasanya bagaimana? Orang itu lewat, kita palingkan wajah. Nah, betul atau tidak? Tapi di sini katakan, Tuhan menghadapkan wajahnya. Itu pertanda perkenan, kasih dan dia menerima umatnya. Menunjukkan relasi yang erat antara Tuhan dengan umatnya. Kata damai sejahtera. Sering kita dengarkan, Shalom, kan begitu ya. Kita sering katakan Shalom, itu damai sejahtera itu. Itu berarti bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi kesejahteraan yang menyeluruh ya dalam hidup ini. Ya, Yesus di dalam kitab Yesaya itu dikatakan dia adalah Raja Damai. Paulus menulis dalam Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita. Yesus bilang pada murid-muridnya bahwa damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan padamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia katanya. Memang hanya dalam Yesus kita nikmati damai sejahtera karena hubungan telah dipulihkan. Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada nyanyian yang sering-sering saya nyanyikan lagu itu. Saya senang lagu itu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.
Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Agustinus berkata begini, Agustinus itu tokoh penting dalam kekristenan. Dia bilang, hati manusia tidak akan pernah menemukan damai sebelum beristirahat dalam Allah. Dan itu kita dapatkan dalam Yesus. Ya, dalam Yesus kita dapatkan semua itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik ayat 24, ayat 25, 26. Dikatakan begini. Tadi kan dia bilang pada Musa, bicara pada Harun, berkati umatku, umat Israel. Tapi lihat baik-baik kata demi kata itu bilang, Tuhan memberkati engkau katanya. Engkau. Ayat 25 bilang, Tuhan menyinari engkau katanya. Dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera. Engkau, mu dan sebagainya. Ini bicara apa sih? Memang di awal itu secara kolektif untuk semuanya. Tapi engkau ini kan bicara orang per orang. Amin. Maka masing-masing kita diberkati Tuhan. Ya, tak satu pun di antara kita yang luput. Kita semua diberkati Tuhan. Nah sebagai terakhir, ayat 27. Itu dikatakan begini. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Lihat ya. Meletakkan namaku atas orang Israel ya. Maka aku akan memberkati mereka. Di sini Tuhan berjanji. Dia berjanji. Dia bilang, dia suruh tadi meletakkan namaku ya. Ya. Nama ini kan bicara mengenai apa itu? Sifat, karakter, dan otoritas. Ya dong, makanya ada ayat bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanlah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nah begini, Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji. Ada ayat lain mengatakan, Allah bukanlah manusia. Sehingga ia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah ia berfirman dan tidaklah akan melakukannya? Atau apakah ia telah berbicara dan tidak akan menggenapinya? Tuhan bukan manusia yang berdusta. Dia sudah berjanji, dia pasti genapi janjinya. Maka tadi malam saya baca satu kalimat. Ada satu orang dia buat kalimat begini. Orang Kristen tidak hidup dalam penjelasan. Orang Kristen hidup dalam janji. Sering kita tidak mengerti bukan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita tidak hidup dalam penjelasan. Kita hidup dalam janji. Janji Tuhan memberkati. Waktu PA saya bicarakan itu Kejadian 18. Tritunggal itu satu datang. Pasti pribadi kedua itu datang pada Abraham dan Sarah. Bersama dua malaikatnya. Beritahu kalau nanti tahun depan Sarah akan punya anak. Sarah di balik kemah. Di balik pintu di dalam kemah. Tertawa dia. Punya anak. Aku setua ini mau punya anak. Aku sudah lanjut usia. Suamiku juga tua. Bagaimana punya anak? Dia itu bisa tertawa dalam hati. Tapi Tuhan tahu. Tuhan bilang, mengapa engkau tertawa? Sarah bohong dia. Aku tidak tertawa. Tuhan bilang, tidak. Engkau benar memang engkau tertawa. Dan tahun depan betul dia punya anak. Namanya Ishak itu. Artinya apa di sini? Tuhan itu berjanji dan dia pasti genapi janjinya. Ya. Dia inisiasi beri berkat dan isinya berkat seperti apa dia sudah katakan. Dia berjanji dia pasti genapi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Akhir-akhir ini ya belum lama kok. Di sebagian gereja itu kadang-kadang kalau hamba Tuhan angkat tangan begini. Jemaatnya begini. Pernah lihat begitu? Jadi pendeta bilang begini. Abang buat begini. Jemaat-jemaat begini semua. Saya lihat sebagian juga mungkin ikut ya begitu ya. Pendeta angkat tangan begini. Jemaatnya seperti ini, terima. Jadi sini terima. Ada Alkitabnya atau tidak ya? Kalau terima berkat harus begini, ada? Saya kok nggak pernah baca ya. Hamba Tuhan imam kasih berkat jemaatnya suruh begini, tidak ada. Tapi bolehkah orang lakukan begitu? Oh silakan, mau angkat tangan apa terserah. Tapi angkat tangan itu bukan syaratnya untuk diberkati Tuhan. Tapi atas dasar janji Tuhan. Ya,
Sehingga angkat tangan, tidak angkat tangan itu tidak mempengaruhi kita diberkati atau tidak. Amin. Jadi kalau angkat tangan terserah. Tapi saya bilang, ini kok nggak angkat tangan sih? Nanti berkatnya nggak diterima tapi lewat. Jangan begitu karena Tuhan yang berjanji. Amin. Tuhan berjanji dia pasti berkati dan justru berkat Tuhan itulah yang tadi di awal saya sempat katakan. Kekuatan inilah yang menopang kita. Hari ini kita setiap hari Tuhan ke depan. Seperti apapun tantangan kesulitan dalam hidup ini. Percayalah. Tuhan yang berjanji akan setia. Karena Yesus katakan. Tak satu pun akan terhilang. Dia bilang pada Bapa. Tak seorang pun yang dia beri. Akan terhilang. Kita akan terhilang. Kita dipelihara oleh Tuhan. Sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita semua.